Yang pertama, saya harus jujur mengatakan bahwa saya masih belum mengerti. Saya masih harus mempelajari. Nggak paham secara keseluruhan tentang apa sih gitu ya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Omnibus Law ini apa ya? Hanya menguntungkan investor, ya. Tapi menyengsarakan kaum buruh. Udah janji aja lah, tepati janji. Saya juga ikut berdiri di kezaliman kalau memang itu benar-benar sebuah kezaliman. Tapi saya ini nggak ngerti gitu, belum ngerti. Baru jeder gitu, baru hari ini ya, apa semalam gitu ya. Kemudian dapat cerita, bang, ya kita sholat malam untuk buruh-buruh di seluruh Indonesia. Harus ada yang sholat malam untuk buruh-buruh di Indonesia. Harus ada yang sholat malam untuk karyawan-karyawan, karyawati-karyawati di seluruh Indonesia. Malam hari ini saya coba ingin ikut berbicara dengan teman-teman soal Undang-Undang Cipta Kerja yang memang luar biasa kehebohannya. Yang pertama, saya harus jujur mengatakan bahwa saya masih belum mengerti. Saya masih harus mempelajari. Nggak paham secara keseluruhan tentang apa sih gitu ya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa sih kemudian sekupnya, lingkupnya, ruangnya, kemana aja, implikasinya apa saja. Apakah sudah berupa undang-undang yang kemudian ada PP-nya, ya, ada kemudian peraturan teknisnya, atau baru misalkan undang-undang walaupun sudah disahkan misalnya. Saya jujur, saya belum memahami, saya belum mempelajari itu. Tapi baik, jika memang itu kemudian sesuatu yang memang menyakiti hati rakyat, jika itu adalah sesuatu yang memang menyakiti hati kawan-kawan semua, jika memang itu adalah sesuatu yang memang kemudian membuat kawan-kawan punya hak menjadi tercabut dan sebagainya, ya bismillah, saya juga akan ikut bicara. Nggak mungkin saya nggak bicara. Tapi juga ayo mari kita ada Allah gitu loh. Ya, kadang-kadang sesuatu tuh datang seperti palu godam gitu ya. Ternyata itu adalah berkah yang luar biasa. Saya nggak tahu ya. Mungkin karena pengalaman saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berinteraksi dengan yang namanya masalah, berinteraksi dengan yang namanya kesulitan, berinteraksi dengan yang namanya persoalan. Nggak ada yang nggak baik gitu loh. Semuanya baik. Nggak ada yang jelek. Semuanya baik. Bener. Sampai kemudian pikiran kita mengatakan itu jelek, mulut kita mengatakan itu jelek, hati kita mengatakan itu jelek, pikiran kita, mulut kita, hati kita mengamini bahwa itu jelek, pikiran kita, kemudian mulut kita, hati kita mengatakan itu benar-benar jelek, maka itu baru benar-benar jelek. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku sih gimana prasangka kalian saja. Ya, jangan lupa ya. Susah senang itu ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebab manusia dan bukan sebab siapa-siapa. Manusia siapapun dia itu hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alat saja untuk menguji kita semua. Alat. Allah memakai si A, si B, si C, lembaga A, lembaga C, lembaga B, ya, lembaga D, organisasi A, B, C dan D, lembaga pemerintahan A, B, C dan D, hatta bahkan presiden, menteri dan semua anggota dewan. Allah memakai mereka semua juga untuk menguji kita semua. Gak mungkin misalkan saya juga ikut berdiri di kezaliman kalau memang itu benar-benar sebuah kezaliman. Tapi saya ini nggak ngerti gitu, belum ngerti. Baru jeder gitu, baru hari ini ya, apa semalam gitu ya. Kemudian dapat cerita, bang, ya. Sekarang saya juga minta teman-teman nyari tahu, coba cari tahu bagaimana, coba duduk dan kedudukan itu seperti apa, ABC-nya seperti apa, bagaimana gitu. Apakah ini sudah proses yang final atau belum gitu? Apakah ini sudah prosesnya memang mentok atau gimana gitu? Ya, dan saya sering disalahin, nggak apa-apa, saya terima gitu kalau emang itu sebagai andil saya ikut menjadi sebuah kesalahan karena ada sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah misalkan, sedangkan pemerintah yang dimaksud sendiri di dalamnya adalah anggota-anggota dewan yang terhormat, yang saya juga nggak ada wewenang masuk ke sana. Lah anggota dewannya juga banyak sekali yang kemudian
partainya itu banyak banget gitu. Bahkan partai-partai yang dulu berseteru ada di sana gitu. Salut buat kawan-kawan PKS misalnya yang konon menolak gitu ya. Kemudian kalau nggak salah Demokrat apa? Ya salut, berani berbeda, bisa berbeda. Insya Allah mudah-mudahan ketulusan, keikhlasan ada pada semuanya. Mudah-mudahan ini cuma cara pandang yang berbeda, cara kemudian keputusan berbeda. Tapi mudah-mudahan muaranya ini ya bukan untuk kezaliman, bukan untuk menzalimi gitu. Nah, saya juga tidak berusaha untuk masuk secara gimana gitu, sesuatu yang memang jauh saya dari mengertinya, jauh juga dari wewenangnya gitu. Oh tapi kan ini Ustadz yang dulu, ya oke, pokoknya saya untuk kemudian punya amal soleh sedikit di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk teman-teman semua. Saya bilang sama teman-teman di Darul Quran, ayo kita sholat malam. Kita sholat malam untuk buruh-buruh di seluruh Indonesia. Harus ada yang sholat malam untuk buruh-buruh di Indonesia. Harus ada yang sholat malam untuk karyawan-karyawan, karyawati-karyawati di seluruh Indonesia. Harus ada yang sholat malam untuk para pekerja se-Indonesia. Ngadu sama Allah, ngadep kepada yang maha tinggi, yang udah gak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Fata'alallahul Malik. Ya sudah, kita ngadep Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, ayo kita ngadep bareng-bareng sama Allah. Saya bilang sama teman-teman di pesantren Darul Quran dan di seluruh cabang-cabangnya, ayo kita doain. Kita baca sholawat 100 kali. Kemudian kita berdoa untuk para pekerja di seluruh Indonesia, agar rezekinya itu rezeki pengusaha. Dan pengusahanya juga gak pada puyeng-kepuyengan gitu. Dengan memang susahnya mencari duit, susahnya kemudian mempertahankan perusahaan, susahnya mempertahankan usaha. Saya ngalamin, separuh saya ini pengusaha. Ngalamin sulitnya kayak apa, ya Allah. Allahu Akbar. Kata orang enak jadi pengusaha, coba aja Coba tuker Anda. Sehari dah begitu, gak usah seminggu dah, sehari dah. Tapi bebannya sama loh ya. Sehari itu bener-bener nanggung beban seorang pengusaha. Gak ada yang sanggup juga. Kalau memang kelasnya pekerja, udah masing-masing itu. Tinggal bagaimana caranya kita coba berdoa kepada Allah Jalla Jalla. Itu dulu. Jadi saya pastikan bahwa memang saya tidak mengerti apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Ini gue di luar wewenang saya juga. Ya makanya kan teman-teman gitu ya, daripada kita memang nanti ke depan emang ribut, kita masuklah. Ayolah kita jadi pemerintahan. Kita masuk di mana kita bisa masuk. Jajalin. Bagaimana kemudian sulitnya juga jadi pemerintah. Bisa jadi. Kita menganggap enak, ternyata kepusingannya juga luar biasa gitu. Jadi saya bilang sama teman pesantren Al-Quran, jangan sampai tidak ada satupun yang tidak kita lakukan. Ingat ya, menemui presiden kita nggak bisa, menemui anggota dewan kita nggak bisa, ketua MPR, ketua DPR kita nggak bisa, ketua praksi-praksi kita nggak bisa, ketua partai-partai kita nggak bisa. Nah ketemu siapa kita kalau nggak bisa? Satu-satunya wakil yang bisa kemudian kita temuin kapan saja dan dilalanya izin Allah bahwa dialah wakil yang paling tinggi dan tidak ada wakil lagi setelah dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu kan bacaan wirid kita kan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik wakil kita, sebaik-baik penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang sama keluarga besar, sama Wirda, sama Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah, sama istri saya Maimunah, ayo mulai hari ini 40 hari ke depan dah kita sholat malam. Kita kemudian sholat malam ya biasa kan dengan izin Allah, alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi bedain malam ini sampai 40 malam yang berikutnya kita doain para pekerja seluruh Indonesia. Berikut kemudian pengusaha-pengusahanya dan perusahaan-perusahaannya. Kita doain buruh-buruh se-Indonesia. Udah itu dah. Kalau emang ternyata esok masih salah juga, ya sudah. Mudah-mudahan sholat malamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa tangisannya, membawa air matanya, membawa kesedihannya, membawa kebingungannya, membawa kegundahannya, membawa kemudian ketakutannya, membawa kecemasan akan rezekinya, pekerjaannya, cutinya, hak pesangonnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan saya membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau emang itu dianggap sebagai sebuah dosa terbesar seorang Yusuf Mansur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Itu aja udah. Saya terima salah, udah saya salah. Udah, saya salah. Bismillah. Saya terima. Udah. Ya. Saya nggak mau bilang, wah itu yang bikin hukum saya. Udah, saya salah. Untuk menembusnya bismillah, ya 40 malam saya juga mengajak teman-teman kita ngadu kepada Allah. Mau ngadu pada siapa? Kita demo juga diterimanya di pagar kok. Mau apa? Bisa kita percaya sama pemimpin-pemimpin yang kemudian ngobrol dengan pemimpin yang lain? Gak bisa juga. Kita nggak tahu apa yang dibicarakan di ruangan. Kita nggak ngerti apa yang dibicarakan kemudian di ruang pertemuan.
Kita nggak mengerti ketika diterima dan menerima, ketika datang dan mendatangi. Apa yang kemudian menjadi topik pembicaraan? Gak paham. Tapi ada ruang yang privat banget dan kita bisa rame-rame mengerjakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri 2 rakaat lalu kemudian meminta kepada yang Maha memberikan rizki, dan Dialah sumber satu-satunya rizki. Buat apa kita khawatir ketika rizki kita itu di tangan Allah, bukan di tangan yang lain? Buat apa juga kita khawatir ketika tidak ada yang bisa memberi dan menarik rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala? Buat apa kita khawatir sama kerjaannya manusia, undang-undangan manusia, ketika kemudian membanyakkan dan menyedikitkan rezeki cuman Allah Jalla Jalaluhu? Nggak ada yang lain, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa, demi Allah nggak ada yang bisa. Oh, kita kan harus berjuang. Yes, berjuang harus. Jadikan perjuangan itu ibadah, tapi jangan jadikan perjuangan itu Tuhan. Nggak ada. Jadikan perjuangan itu ibadah, bukan perjuangan itu Tuhan. Gak bisa, jangan. Salah-salah nanti ujian ini gak lulus, kita jatuh. Udah mah kita gak punya duit, udah mah kita gak punya hak, terus kita gak punya Allah juga, jangan. Jadi saya bilang nih sama istri, sama anak-anak, sama keluarga besar Darul Quran, Bismillah yuk, 40 malam yuk. Kita sholat malam buat semua buru-buru, semua pekerja di dalam dan di luar negeri, bahkan para TKI, para TKW, maaf ya, buru-buru migran begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masa iya sih kita geber-geberan ke Allah? Emang siapa juga yang punya keputusan? Kan Allah juga. Kalau dia memutuskan, dia yang menganulir, kan asik gitu. Mau dia yang maha tinggi, udah nggak ada lagi tuh. Mulai besok pagi sholat duha, 40 pagi sholat duha. Kita berdiri nambah dah 2 rakaat khususon untuk urusan para pekerja di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, teman-teman yang sedang bekerja di dunia, di mancanegara lain selain Indonesia, dan juga sekalian buat para pengusahanya dan perusahaannya itu sendiri. Pokoknya bila Yusuf Mansur salah dan saya memang salah, mudah-mudahan ada amal soleh yang bisa menebus itu. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita semua, sholat malam kita geber 40 malam, sholat duha kita geber 40 pagi, insya Allah mudah-mudahan langit yang hitam pekat, ya, mendung yang begitu gelap, insya Allah mudah-mudahan ya bisa berubah dengan cahayanya, terang, benderang, penuh nurun ala nur, ada cahaya di atas cahaya, insya Allah. Maafin saya Yusuf Mansur, bener dah udah, emang tempatnya salah dah. Ustadz yang paling banyak salahnya sih ya saya. Ustadz yang paling banyak ngacoknya ya saya. Ustadz yang paling banyak juga belagunya ya saya. Ustadz yang paling banyak nggak ada manfaatnya ya saya. Ustadz yang paling banyak kemudian bikin bingung jamaahnya ya saya juga. Ustadz yang paling banyak juga dikasusin ya saya juga. Ustadz yang paling banyak katanya kasusnya ya saya juga. Ya sudah, apa yang bisa kemudian saya bisa? Ya saya diterima sama Allah. Kapan saja saya diterima sama Allah bisa. Sudah, saya datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekalian saya ngajak siapa yang mau ngadep sama Allah Subhanahu wa taala. Malam ini siapa yang bisa saya ajak ke presiden? Malam ini siapa yang bisa saya ajak ke anggota dewan? Malam ini siapa yang saya bisa ajak kemudian ke ketua dewan? Malam ini siapa yang saya bisa ajak ke ketua MPR, DPR? Malam ini siapa yang saya bisa ajak ke menteri-menteri, menteri tenaga kerja, menteri hukum dan HAM, menteri ekonomi? Siapa? Wong saya nggak bisa ngajak diri saya sendiri juga kok. Tapi kalau ke Allah Subhanahu wa taala, saya bisa membawa diri saya dengan izin Allah, dan saya bisa mengajak siapapun yang bisa saya ajak untuk sama-sama berangkat kepada Allah. Dialah Al-Fattah, dialah Ar-Razzaq, dialah yang Maha membuka segala rizki, dan memang Dia yang memberikan rizki, insyaallah. Insyaallah. Saya udah janji, insyaallah. Ayo bismillah, kita belajar cara membuka rizki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak khawatir. Ditutup satu sumur, Allah berikan 10 sumur. Ditutup satu sumber, Allah berikan 10 sumber. Ditutup kemudian satu pintu, Allah berikan 10 pintu, bahkan 100 pintu, 1000 pintu, dan pintu yang tidak terbatas. Supaya ngomong doang. Ya emang aneh kan Ustadz, bisanya cuma ngomong doang. Ya mohon maaf gitu. Tapi ya bismillah, dengan omongan ini jadi beda. Insya Allah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, bawa kekhawatiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bawa kecemasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bawa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu, bawa kemarahan kita, kesebalan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan belum tentu juga tidak baik. Belum tentu, kita nggak ngerti nih endingnya bagaimana ceritanya. Saya sering bilang kepada diri saya kalau punya masalah, Suf, belum kiamat. Suf, belum kiamat. Suf, begitu saya bilang kalau saya punya masalah, selalu saya bilang, Suf, belum kiamat. Suf, belum kiamat. Bukan kiamat, not the end of the day. Belum dan bukan kiamat. Suf, ayo, bangun.
Qumil laila illa qalila. Bangun malamlah kamu. Ayo kita aduin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ngomong bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang siapa sih yang punya negeri ini? Lalu ada orang yang bisa menghancurkan dan membangunnya. Ada orang yang bisa membangun dan menghancurkan. Emang siapa? Siapa yang pemilik negeri ini? Siapa yang memiliki negeri ini dengan seluruh kerajaan semestanya? Siapa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuman dia. Banyak bacot lu, Sob. Ya udah gue diam dah. Ya udah cukup dah. Cukup dah. Ya udah, pokoknya siapa yang mau ntar malam sholat malam, ayo bangun. Kita dari kamar masing-masing, dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing. Besok paginya kita sholat duha. Kita tancap dah 40 malam, 40 pagi. Ya, kemudian kita hajar tuh nih, sholawat, istighfar, tasbih. Lu aja tuh yang bikin, lu aja tuh yang kerjain. Kan lu yang salah. Oke. Saya cuma ngajak yang mau. Mau berbusa-busa juga ngomong sama orang maka gak bakalan mempan. Emang bisa apa juga dia? Mulut-mulutnya Allah, kuping-kupingnya Allah, hati-hatinya Allah, otak-otaknya Allah. Kita cuma punya apa coba? Kita cuma punya baik sangka sama sabar. Kita bawa baik sangkanya kita bawa sabarnya kita buat Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika fasbir. Sitnya kita hajar sedekah, sholawat, istighfar, tasbih. Pagi sore dah tuh. Pagi 100, sore 100. Sallallahu ala Muhammad, astaghfirullah, subhanallah bihamdi. Kemudian ayat 4 suratnya kita geber dah. 40 hari kita gebel dah. Kita geber 40 hari dah, insya Allah. Pagi-pagi Waqiah atau Ar-Rahman, sore Waqiah atau Ar-Rahman, habis maghrib atau habis isya kita yasinan. Kemudian menjelang kita tidur Al-Mulk. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rizki yang sebesar-besarnya buat siapa hamba-hambanya yang ridha dengan segala apa yang Allah putuskan, yang Allah pilihkan. Kemudian tangan siapa yang dia pilih, Allah putuskan. Kemudian mulut siapa yang Allah pilih, Allah putuskan. Lewat siapa keputusan yang Allah pilih, sejatinya keputusan adalah keputusan dia, dan dialah yang maha mengubah apa yang dia putuskan. Kita bilang sama Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat malam buat semuanya. Selamat membaca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah tutup malam ini dengan keputusan yang gemilang besok, dengan keputusan yang berubah lebih baik besok, dengan keputusan yang ternyata itu baik buat kita besok. Dengan menutup kita dengan malam ini, kita percaya bahwa Tuhan kita satu-satunya hanya Allah yang bisa menentukan hidup matinya kita, banyak sedikitnya rezeki kita, terbuka dan tertutupnya rezeki kita, datang dan perginya rezeki kita, datang kemudian juga ke ancaman dan harapan juga, semuanya milik Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selamat membaca surah Al-Mulk buat Indonesia, khususnya buat para buruh di seluruh Indonesia, buat para pekerja di seluruh Indonesia. Saya Yusuf Mansur. Undang-undang Omnibus Law ini kan katanya mensejahterakan rakyat. Padahal di balik itu masuk kontroversial sekali. Kalau mau mensejahterakan rakyat itu gampang. Ya, nggak harus Omnibus Law. Ya, yang dimana notabene rakyat menolak, buruh menolak, kaum pekerja menolak. Lembaga-lembaga yang berkompeten menangani kaum buruh juga menolak. Ya kan? Jadi kalau mau membuat rakyat sejahtera, makmur, membuat negara ini makmur, sejahtera, tidak harus pakai Omnibus Law. Gampang kan? Pakai kacamata rakyat, pakai suara rakyat, pakai akal rakyat, pakai cara berpikir rakyat. Bagaimana? Gampang. Buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sejahterakan rakyatnya. Iya kan? Nggak apa-apa menterinya miskin, bila perlu presidennya miskin. Yang penting rakyatnya kaya raya, rakyatnya makmur. Tegakkan hukum seadil-adilnya, tangkap semua koruptor, pancung lehernya, pajang di buku-buku daftar koruptor, kan gitu. Kan itu suara rakyat, itu akal pikiran rakyat, itu hati dan jiwa dan ruhnya rakyat. Kan begitu selesaikan semua kasus-kasus. Lagi pula Omnibus Law dulu juga nggak ada dalam janji-janji politik waktu kampanye, kan nggak ada. Bullshit. Jadi teman saya, Omnibus Law ini apa ya? Hanya menguntungkan investor, ya. Tapi menyengsarakan kaum buruh. Udah janji aja lah, tepati janjinya. Sebentar, aku sudah dikode, suruh cepat masuk ke Q&A.
Janji politiknya, guru honorer akan diangkat jadi PNS. Itu tepati janjinya. 10 juta lapangan pekerjaan, kartu pramurah, prakerja, prasakti, Indonesia Pintar. Itu realisasikan semua. Itu namanya cara berpikir rakyat. Ngeri.